Halo teman-teman, balik lagi dengan SBim di sini. Di video kali ini gue akan melakukan analisis pada karakter Kizaru dari mulai prinsipnya dan filosofinya. Tujuannya agar kita bisa memahami tindakan yang dilakukannya sejauh ini dan memprediksi kira-kira apa yang akan dilakukan Kizaru di masa depan. Apakah mungkin Kizaru akan keluar dari angkatan laut setelah melihat tindakan pemerintah dunia pada Arc Egghead, terutama ketika dia dipaksa untuk membunuh sahabatnya sendiri. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Untuk memahami karakter Kizaru dan tindakan-tindakannya, hal pertama yang harus kita pahami adalah prinsipnya, unclear justice atau keadilan yang tidak jelas. Sesuai namanya, prinsip ini membuat Kizaru memiliki sifat keadilan yang gak jelas, gak bisa diprediksi, bahkan bisa sangat mudah didoktrin atau dipengaruhi oleh orang lain. Unclear justice bahkan bisa dibilang mirip seperti nggak punya prinsip. Kizaru bahkan lebih cocok disebut sebagai senjata atau robot dibanding manusia, karena sejauh ini Kizaru hanya mengikuti perintah, dia tidak peduli benar atau salah. Kizaru nggak punya prinsip atau keyakinan kuat yang ingin dia perjuangkan. Pada chapter 1089, Kizaru bahkan mengatakan bahwa dia hanyalah roda dalam mesin, atau gampangnya adalah budak korporat. Kizaru hanyalah budak korporat yang akan selalu mematuhi atasan-atasannya. Kizaru merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menentang sistem tersebut, yaitu pemerintah dunia. Nah, uniknya sifat dan prinsip yang dimiliki Kizaru sangat mirip dengan elemen logianya, yaitu cahaya. Cahaya sangat dipengaruhi oleh kekuatan seperti elektromagnetisme, gravitasi, ruang, dan waktu. Cahaya seperti Kizaru tidak bisa lepas dan melawan sistem-sistem ini. Selain itu, sifat cahaya yang lain adalah normalnya cahaya akan bergerak lurus, tapi cahaya bisa berbelok ketika ada yang memantulkannya. Hal ini sangat mirip dengan tindakan Kizaru yang sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kizaru seperti cahaya yang arahnya mudah dibelokkan oleh orang lain. Contoh yang paling jelas ketika di Egghead, Kizaru dengan mudah menuruti permintaan Saturn untuk menyerang Sentomaru dan membunuh Vegapunk, sahabat Kizaru sendiri. Nah, sekarang kita coba bandingin nih dengan admiral lain. Bedanya 180 derajat. Contoh, Akainu punya prinsip keadilan total. Keadilan total berarti menyelesaikan tugas dengan lengkap tanpa meninggalkan sedikit pun detail yang belum terselesaikan. Salah satu contoh peristiwa yang menunjukkan prinsip Akainu adalah ketika dia dengan sangat tega membunuh warga Ohara yang berada di kapal evakuasi. Akainu melakukan itu hanya karena takut ada ilmuwan yang menyusup di sana dan melarikan diri. Prinsip Akainu cukup jelas. Dia sangat berani mengambil resiko sebesar apapun demi misinya benar-benar tuntas. Selain itu, Akainu juga rela melakukan apapun untuk membuat wajah angkatan laut tetap baik di mata masyarakat. Contoh lainnya yang punya prinsip kuat adalah Fujitora dengan human justice-nya. Dengan prinsip ini, Fujitora akan berusaha untuk mengedepankan keselamatan warga sipil atau warga-warga yang gak bersalah ketika ada konflik yang sedang terjadi. Contohnya pada saat peristiwa di Dressrosa, Fujitora bahkan bisa memperjuangkan hal yang dia yakini benar hingga terwujud, yaitu menghapus sistem Shichibukai. Oke, kalau kita balik lagi ke Kizaru, dengan prinsip unclear justice yang dimilikinya, apakah membuat Kizaru menjadi karakter yang sangat buruk? Menurut gua, jawabannya sama sekali enggak. Justru orang-orang yang punya prinsip nggak jelas sangat dibutuhkan, terutama untuk angkatan laut. Hal ini dikarenakan Kizaru sangat mudah dikontrol. Kizaru akan menuruti perintah apapun. Oleh sebab itu, Kizaru jadi dalam tanda kutip senjata yang berbahaya banget. Nah, tapi dengan segala ketidakjelasan moral dan prinsip yang dimiliki Kizaru, Kizaru tetaplah seorang manusia dan Arc Egghead adalah ujian terberat bagi Kizaru. Dalam Arc Egghead, Kizaru harus melewati konflik batin yang luar biasa menyakitkan. Walaupun pada akhirnya Kizaru memenuhi semua misinya dari mulai menyerang Sentomaru, membunuh Vegapunk, dan menyaksikan Kuma dan Bonnie dianiaya oleh Saturn, Kizaru terlihat menahan air mata dan tidak bisa menutupi rasa sedihnya. Bahkan dia bilang seharusnya dia bawa kacamata yang lebih gelap agar kesedihannya tidak terlihat. Konflik batin Kizaru juga tergambarkan dengan baik pada panel ini. Kalau kalian perhatiin posisi Kizaru di sini, seakan-akan Kizaru sedang dibisikin oleh setan dalam wujud setan.
pattern. Nah, sekarang kita udah paham prinsip, tindakan, dan sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh Kizaru. Lanjut, gua akan coba prediksi kira-kira apa yang akan Kizaru lakukan selanjutnya mengingat arc Egghead sudah selesai. Oke, spoiler alert karena gua akan nampilin potongan atau spoiler chapter 1124. Jadi yang gak mau kena spoiler bisa berhenti sampai sini dulu ya. Nah, berdasarkan spoiler chapter 1124, diketahui Akainu menghubungi Kizaru dan menuduhnya karena menurutnya Kizaru gagal di Egghead. Respon Kizaru cukup mengejutkan. Kizaru marah sambil terlihat mengeluarkan air mata. Kizaru mengatakan bahwa kamu pernah nggak membunuh sahabatmu sendiri? Jika kamu meragukan aku, datanglah ke sini dan lihat sendiri. Respon Kizaru langsung mengingatkan gua dengan respon Fujitora ketika di Dressrosa. Kalau kalian ingat, Fujitora juga dalam tanda kutip memberontak Akainu. Apakah momen ini akan menjadi titik balik Kizaru? Apakah Kizaru pada akhirnya akan menemukan prinsip yang lebih jelas dari unclear justice menjadi clear justice? Hal ini mirip seperti Kuzan juga ketika dia menemukan prinsip barunya dari burning justice menjadi lazy justice ketika melihat tindakan kejam dari Akainu di Ohara. Nah, kalau kita ambil referensi di dunia nyata, nama asli Kizaru adalah Borsalino dan mungkin terinspirasi dari film Prancis Borsalino. Nah, plot film ini menceritakan dua gangster yang ingin keluar dari dunia gelap dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Apakah hal ini yang akan terjadi juga pada Kizaru? Kizaru akan keluar dari dunia gelap yaitu pemerintah dunia dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Gua berharap Kizaru bisa menemukan prinsip keadilan yang lebih jelas dan menemukan tujuan hidup yang menurut dia benar seperti yang dilakukan Kuzan. Karena jujur kasihan banget lihat Kizaru sekarang. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah Kizaru akan tetap seperti ini atau Kizaru akan menemukan prinsip keadilan yang baru bahkan keluar dari angkatan laut seperti Kuzan? Buat yang tertarik dengan prinsip Kuzan dan Akainu, gue pernah bikin videonya di sini ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.